warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para guru, wabil khusus kepada murabbi ruhina dan pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid, Kiai Zuhri Zaini atalallahu baqa'ah, dan wabil khusus juga kepada Kiai Haji Dr. Afifuddin Muhajir. Juga kita doakan semoga Allah memanjangkan umurnya dan memberikan kesehatan kepada beliau. Kepada para peserta halaqah yang saya cintai, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Sahibul Bait, kepada Kiai Zuhri dan para santri yang sudah dengan sangat baik sekali menyiapkan acara halaqah fikih peradaban pada hari ini. Ini salah satu halaqah fikih peradaban yang saya anggap unggulan. Pertama karena ini diadakan di pesantren yang mempunyai kaitan historis yang cukup penting sekali dengan Nahdlatul Ulama. Di tempat ini, di pondok ini ada sosok yang sangat dihormati di Nahdlatul Ulama, terutama di kalangan para aktivis-aktivis muda NU pada tahun 80-an dan 90-an, yaitu Kiai Wahid Zaini almarhum. Saya berinteraksi cukup banyak dengan Kiai Wahid Zaini dan pernah datang ke pondok Nurul Jadid ini mungkin pada tahun 90-an pertengahan. Sudah lama sekali. Ketika melalui lembaga Lakpesdam, saya menyiapkan suatu program yang disebut dengan Program Pengembangan Wawasan Keulamaan atau PPWK. Saya dulu bersama Kiai Wahid menyiapkan program ini, dan Kiai Wahid tidak saja terlibat secara, dalam bahasa anak Jakarta sekarang, tipis-tipis, tetapi beliau terlibat dengan mendalam sekali. Bahkan beliau juga ikut menyeleksi peserta atau kiai-kiai muda yang ikut di dalam program PPWK itu. Oleh karena itu, halaqah yang diadakan di Pondok Nurul Jadid ini bagi saya salah satu halaqah penting selain halaqah-halaqah lain yang sudah pernah diadakan di beberapa tempat. Sebelum di Nurul Jadid ini, kami juga menyelenggarakan halaqah di Pondok Pesantren Situbondo di Sukorejo. Ketika itu Kiai Afifuddin Muhajir juga hadir, ada Gus Ghafur Abdul Ghafur Maimun, juga ada halaqah-halaqah lain yang saya anggap cukup penting sekali, salah satunya di Cipasung. Para peserta halaqah yang saya hormati, memang PBNU sekarang ini sedang merencanakan suatu serial halaqah yang agak ambisius sekali. Ada 250 halaqah plus 50. Kenapa saya sebut 250 plus 50, kenapa tidak 300? Karena memang 250 halaqah utama plus 50 halaqah ikutannya. Itu akan diadakan oleh PBNU selama 5 bulan. Jadi hampir setiap bulan minimal ada tidak kurang dari 60 halaqah. Setiap hari ada 2 halaqah yang diselenggarakan di berbagai tempat di seluruh Indonesia selama 5 bulan. Setiap hari. Ini memang agak ambisius program yang digagas oleh PBNU, terutama oleh Ketua Umum kita, Gus Yahya Khalil Stakuf. Ini program betul-betul murni dari beliau, tidak ada intervensi dari siapapun. Ini adalah program beliau yang beliau mimpikan
jauh sebelum beliau menjadi Ketua Umum PBNU. Jadi Gus Yahya itu sudah menggagas adanya halakoh atau gagasan tentang fikih peradaban itu sudah sejak kira-kira tahun 2019. Jadi sebelum beliau menjadi Ketua Umum PBNU. Nah, kenapa 5 bulan? Ya, kenapa 5 bulan dan kenapa diadakan sampai 300 halakoh ini? Karena memang halakoh ini itu diadakan sebagai rangkaian dari serial halakoh yang untuk menyambut perayaan 1 abad NU yang akan jatuh pada 16 Rajab tahun depan yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2023. Pada tanggal 7 itu akan diadakan puncak perayaan 1 abad NU insya Allah di Jakarta. Tetapi sebelum itu akan diadakan Muktamar Internasional Fikih Peradaban, Al-Mu'tamarud Dauli li Fiqhil Hadarah, yang akan diadakan di Jakarta juga dan mengundang tidak kurang dari 300 ulama dan kiai dari seluruh dunia. Nah, untuk menyambut Muktamar Internasional Fikih Peradaban itu diadakan serangkaian halakoh-halakoh di berbagai tempat. Tujuan daripada PBNU adalah melibatkan para kiai-kiai untuk memberikan masukan bagi muktamar nanti yang akan diadakan tahun depan. Jadi halakoh yang diadakan di Situbondo ini, di Paiton ini, di Probolinggo, ini adalah salah satu halakoh yang nanti akan memberikan kontribusi. Jadi saya berharap nanti di akhir halakoh ini ada satu rumusan dan keputusan yang bisa diusulkan kepada PBNU untuk memperkaya diskusi di dalam Muktamar Internasional pada bulan Februari mendatang. Insya Allah halakoh-halakoh ini akan menghidupkan kembali percakapan ilmiah di kalangan para kiai-kiai. Gus Yahya berpesan agar halakoh ini diadakan di pesantren dan pesertanya kiai. Tidak boleh diadakan di perguruan tinggi walaupun perguruan tinggi NU. Karena tujuan beliau adalah memang ini diperuntukkan untuk para kiai. Karena itu halakoh-halakoh ini memang diadakan seluruhnya di pondok pesantren. Dari pondok pesantren yang terletak di pusat kota sampai di pelosok-pelosok daerah. Saya minggu yang lalu menghadiri halakoh di sebuah daerah pelosok di Sumatera Selatan, di Muara Enim, di sebuah pesantren yang berada di tengah-tengah hutan karet. Karena itu disebut dengan pesantren Alaska, alas karet. Dan saya terharu sekali karena kiai-kiai dari seluruh Sumatera Selatan datang di pondok pesantren itu dan berdiskusi di pesantren yang sangat-sangat sederhana, karena ini pesantren di tengah-tengah komunitas transmigran. Saya terharu sekali. Saya memohon doa dari para kiai-kiai yang hadir di sini dan juga Ibu Nyai, semoga halakohnya PBNU yang ambisius ini, 300 halakoh ini bisa kami tuntaskan pada akhir Januari. Ini bukan tugas yang mudah karena mengelola halakoh 250 plus 50 dalam 5 bulan itu bukan pekerjaan yang mudah dan tidak kalah rumitnya dengan mengelola kampanye politik sebetulnya itu. Mohon doanya semoga acara ini sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sumbangan NU di dalam diplomasi global yang akan dilakukan oleh Gus Yahya pada tahun-tahun mendatang. Sebagai Ketua Umum Lakpesdam PBNU dan sekaligus minta izin kepada Kiai Afifuddin Muhajir sebagai Wakil Rois Am PBNU dan Kiai Zuhri Zaini sebagai Pengasuh Pondok Nurul Jadid, saya memohon izin untuk secara resmi membuka halakoh pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga halakoh pada hari ini membuahkan hasil-hasil yang membawa maslahat dan barokah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.